Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari perwakilan kelompok 6. Kami akan menjelaskan materi tentang teori humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran matematika. Sebelum masuk ke materinya, di sini akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 6. Yang pertama ada Wahyuda dengan NIM A231-22064. Kemudian yang kedua ada Yuda Fabian Kirana NIM A231-22073. Yang ketiga Nazifa dengan NIM A231-22102. Yang keempat Luluk Murniati dengan NIM A231-22103. Dan yang kelima Wanda Yunisa Balkis dengan NIM A231-22106. Apa sih teori humanistik? Pencetus teori humanistik adalah Abraham Maslow sekitar tahun 1950-an. Menurutnya, teori humanistik merupakan suatu pandangan di mana manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Dari teori humanistik, banyak tokoh penganut aliran humanistik. Di antaranya yang pertama ada Kolb yang terkenal dengan belajar 4 tahap-tahapnya. Yang kedua ada Honey dan Mumford dengan pembagian tentang macam-macam siswa. Yang ketiga ada Habermas dengan 3 macam tipe belajarnya. Yang keempat ada Bloom dan Krathwohl yang terkenal dengan taksonomi Bloomnya. 1. Pandangan Kolb terhadap belajar. Kolb seorang ahli penganut aliran humanistik membagi tahap-tahap belajar menjadi 4, yaitu tahap pengalaman konkret, tahap pengamatan aktif dan reflektif, tahap konseptualisasi, dan tahap eksperimentasi aktif. 2. Pandangan Habermas terhadap belajar. Menurut Habermas, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dan lingkungannya. Ia membagi 3 tipe belajar, yaitu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. 3. Pandangan Honey dan Mumford terhadap belajar. Honey dan Mumford menggolongkan orang yang belajar dalam 4, yaitu kelompok aktivitas dan golongan reflektor, kelompok teoritis dan golongan pragmatis. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian 4. Pandangan Bloom dan Krathwohl terhadap belajar. Menurut Bloom dan Krathwohl, mereka lebih menekankan perhatiannya pada apa yang mesti dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar. Setelah melalui peristiwa-peristiwa belajar, tujuan belajar dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu domain kognitif, domain psikomotor, dan domain afektif. Penerapan teori humanistik dalam pembelajaran matematika. Menurut Siswono 2007, matematika humanistik mengarah pada pembelajaran yang memberi siswa kesempatan untuk belajar dengan cara positif dan menyenangkan, memberi mereka kebebasan untuk berkreasi dan tantangan untuk meningkatkan kreativitas. Menurut Hadrina 2012, harapannya dengan belajar matematika secara menyenangkan, maka pandangan matematika yang dianggap sulit dapat berkurang. Menjadikan pembelajaran matematika sebagai matematika yang humanis menjadi modal awal dalam memberikan stimulus awal kepada peserta didik sehingga tanggapan negatif menjadi berkurang. Salah satu tokoh kunci dalam teori pembelajaran humanistik adalah Carl Rogers. Menurut Rogers, ada 2 jenis pembelajaran yaitu rote learning dan experiential learning.